Kisah Ja'far radhiyallahu anhu. Ja'far Tayyar radhiyallahu anhu adalah sepupu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Sejak semula, keluarganya terkenal sebagai keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan pahlawan kaum Quraisy. Namun Ja'far radhiyallahu anhu memiliki hubungan khusus dengan orang-orang miskin dan kebanyakan pergaulannya adalah dengan orang-orang miskin. Disebabkan kezaliman kafir Quraisy, kaum muslimin berhijrah untuk pertama kalinya ke Habsah. Ja'far radhiyallahu anhu ikut rombongan itu. Namun kaum kafir Quraisy tidak membiarkan kaum muslimin begitu saja. Mereka mengirim beberapa orang Quraisy menghadap Raja Najasyi, sehingga ia terpaksa membebaskan dirinya di hadapan Najasyi. Setelah hijrah ke Habasyah, Ja'far radhiyallahu anhu pulang dan hijrah ke Madinah, kemudian syahid dalam perang Mu'tah. Ketika Ja'far radhiyallahu anhu wafat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertakziah pada keluarganya dan memanggil anak-anaknya, yaitu Abdullah, Aun, dan Muhammad radhiyallahu anhuma, yang semuanya masih kecil. Rambut mereka dibelai dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk mereka. Anak-anak itu memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Namun sifat kedermawanan Abdullah radhiyallahu anhu lebih menonjol sehingga ia digelari Qutes Saka, pemimpin para dermawan. Pada usia 7 tahun ia telah dibayat oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, seseorang meminta Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu agar meminta perlindungan dari Ali radhiyallahu anhu, dan Ali radhiyallahu anhu mengabulkannya. Setelah tercapai maksudnya, maka untuk memenuhi nazar, dengan memberi 40.000 dirham kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, Abdullah menolak sambil berkata, "Kami tidak menjual kebaikan kami." Dan ia juga pernah diberi hadiah 2.000 dirham. Ia langsung membagikannya kepada ahli majelis itu sampai habis. Pada kesempatan yang lain, seorang pedagang menjual gula dalam jumlah banyak di pasar, tetapi ia sangat sedih karena tidak seorang pun yang membelinya. Lalu iwatlah Abdullah radhiyallahu anhu melihat keadaannya. Ia menyuruh pelayannya membeli semua gula itu kemudian membagikannya ke semua orang secara cuma-cuma. Ia akan menjamu makan minum setiap kabilah atau tamu yang mengunjunginya juga memenuhi hajatnya, walaupun pada malam hari. Suatu ketika, Zubair radhiyallahu anhu menyertai suatu peperangan. Sebelum berangkat, ia berwasiat kepada anaknya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. "Aku merasa bahwa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi utang-utangku dan menyelesaikan urusanku dengan fulan dan fulan." Demikianlah wasiat Zubair radhiyallahu anhu sebelum ia syahid pada hari itu. Ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma menghitung seluruh utang ayahnya, ternyata semuanya berjumlah 2.200.000 dirham. Padahal, ia memiliki utang karena ia terkenal dengan sifat amanahnya, yakni banyak orang yang menitipkan amanah kepada Zubair radhiyallahu anhu, tetapi ia selalu berkata kepada orang yang menitipkan itu, "Aku tidak memiliki tempat untuk menyimpan harta. Jadi, titipan kalian akan aku anggap sebagai utangku kepada kalian. Jika kalian memerlukannya, maka ambillah dariku." Kemudian uang itu ia gunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Zubair berwasiat kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, "Jika kamu dalam kesulitan, mintalah kepada tuanku." Karena Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma merasa tidak paham, maka ia bertanya, "Siapakah tuanmu, ayah?" Jawabnya,
Allah. Akhirnya, Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma dapat melunasi utang-utang ayahnya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma bercerita, "Jika dalam kesulitan, aku berkata, 'Wahai tuannya Zubair, pekerjaan ini dan itu belum selesai.' Kemudian, pekerjaan-pekerjaan tersebut mudah untuk diselesaikan." Selanjutnya ia bercerita, "Suatu ketika, aku berkata kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, dalam daftar utang ayahku, engkau berutang 1.000.000 dirham kepada ayahku." Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma menjawab, "Jika demikian, kapan saja engkau mau, ambillah uangnya." Namun, setelah aku teliti kembali catatannya, ternyata aku telah melakukan kesalahan. Aku segera kembali kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Aku berkata, "Ternyata ayahku yang berutang kepadamu." Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma menjawab, "Aku telah memaafkannya." Sahutku, tidak cukup dengan memaafkan, aku mesti membayarnya." Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma menjawab, "Jika demikian, bayarlah jika ada kemudahan." Aku berkata, "Ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya." Pada saat itu, banyak tanah yang aku dapatkan dari rampasan perang. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma berkata, "Baiklah, aku menerimanya." Padahal aku telah memberinya tanah gersang, bahkan air pun tidak ada, tetapi ia menerimanya dan berkata kepada budaknya, "Hamparkanlah sajadah di atas tanah ini." Setelah dihamparkan sajadahnya, ia mengerjakan sholat 2 rakaat dengan sujud yang sangat lama. Selesai sholat, ia menyuruh hambanya agar menggali tempat sholat tersebut. Beberapa lama setelah menggali, terpancarlah sebuah mata air yang sangat deras dari tempat itu. Faedah: demikianlah perilaku para sahabat radhiyallahu anhuma. Kejadian yang lain seperti itu masih banyak. Peristiwa seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Secara umum, sifat tersebut dimiliki oleh seluruh sahabat radhiyallahu anhuma.